Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Dwi Saputra Ento. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura, NIM E11012010013. Di video kali ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori pelanggaran harapan. Teori ini adalah di mana realita tidak sesuai harapan. Contohnya, kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari seseorang, namun orang tersebut menanggapinya dengan tidak seperti apa yang kita harapkan. Kedua, teori pengungkapan diri, di mana teori ini adalah proses pengungkapan diri kepada seseorang. Contohnya, seseorang mengungkapkan karakter dirinya kepada orang yang diajaknya bicara. Ketiga, teori komunikasi satu tahap. Teori komunikasi satu tahap ini adalah memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Contohnya, ketika ada berita dari media cetak, kita jadi penasaran berita itu benar atau tidak, sehingga kita menghubungi narasumbernya secara langsung. Keempat, teori komunikasi dua tahap. Bedanya dengan satu tahap tadi adalah memperoleh informasi tersebut dari pihak kedua atau pihak perantara. Contohnya, kita tidak menerima berita tersebut dari sumbernya langsung, melainkan dari media massa. Kelima, teori komunikasi banyak tahap. Teori ini adalah lanjutan dari teori komunikasi satu tahap dan dua tahap. Proses penyebaran pesan dari media massa melalui beberapa tahap. Contohnya, ada si A melihat berita di media sosial, lalu si A memberitahu informasi tersebut ke si B, dan si B menyebarkannya lagi ke teman-temannya yang lain. Keenam, teori pengharapan nilai. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat atau khalayak akan memilih media yang ia sukai dan akan mengevaluasi media tersebut. Contohnya, jika ada seseorang yang suka dengan musik, maka ia akan mencari media massa yang menayangkan video musik, dan jika tidak, ia akan meninggalkan media massa tersebut. Ketujuh, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa seorang individu akan belajar untuk memberikan respon terhadap suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya. Contohnya, ada seseorang yang ngebut-ngebutan saat lampu merah dan ditilang Pak Polisi. Maka selanjutnya ia tidak akan ngebut-ngebutan lagi, karena berdasarkan pengalamannya, ia pernah ditilang polisi sebelumnya. Kedelapan, teori konstruksi media massa. Dalam hal ini, media massa hanya akan menampilkan informasi yang dianggap penting bagi masyarakat atau yang sedang trending saat itu. 9. Teori inokulasi. Teori ini berpendapat jika suatu individu atau kelompok tidak memiliki informasi yang banyak, maka ia akan mudah dipengaruhi. Maka sebaiknya individu atau kelompok tersebut diberi informasi yang lebih, agar individu atau kelompok tersebut dapat menolak informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang ia miliki. Contohnya, ketika melakukan pendaftaran, kita membaca brosur tata cara pendaftaran agar tidak melakukan kesalahan pada saat pendaftaran. Ke-10, teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang sangat tergantung dengan adanya media massa dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, ketika seseorang mencari berita atau informasi, maka ia akan menggunakan media massa seperti media massa televisi atau media massa cetak koran. Ke-11, teori komunikasi administrasi. Teori ini beranggapan bahwa suatu organisasi atau kelompok terdapat hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan, bertujuan agar organisasi tersebut berjalan dengan efisien. Contohnya adalah pada saat rapat, anggota rapat memberikan pendapatnya masing-masing. Ke-12, teori difusi inovasi. Teori ini berasumsi bahwa suatu inovasi akan disampaikan kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Contohnya, pemerintah sudah menyediakan vaksin untuk COVID-19. Inovasi tersebut disampaikan melalui media massa seperti TV dan koran. Ke-13, teori hiperdemik.
Teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki kekuatan yang dominan, dan di mana komunikan atau khalayak dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya, media massa yang digunakan untuk kampanye. Ke-14, teori dialektika relasional, yaitu suatu hubungan yang saling memaksakan keinginan masing-masing. Contohnya, ada dua orang yang sedang berdebat akan dua tempat yang akan mereka datangi bersama-sama. Ke-15, teori disonansi kognitif, yaitu ketidaknyamanan seseorang terhadap orang lain yang diakibatkan oleh perubahan pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang tidak konsisten. Contohnya, orang yang suka membuat keributan datang ke dekat orang yang tidak suka keributan, maka orang tersebut merasa tidak nyaman. 16. Teori interaksi simbolik. Teori ini beranggapan bahwa perilaku manusia itu sesuai dengan perilaku orang lain kepadanya. Contohnya, jika si A ramah ke si B, maka si B akan ramah juga ke si A. 17. Teori spiral keheningan. Teori ini memprioritaskan pandangan mayoritas daripada minoritas. Jadi, pandangan mayoritas itu lebih didengar daripada pandangan minoritas. Contohnya, di suatu komplek akan dibangun sebuah polisi tidur, dan ada satu orang yang tidak setuju namun tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena semua orang di kompleknya setuju akan hal tersebut. 18. Teori deduksi. Teori ini adalah pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. Contohnya, makhluk hidup pasti akan mati. Manusia adalah makhluk hidup, maka manusia pasti akan mati. 19. Teori humanisme, yaitu setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan berbeda dalam mempelajari bahasa. Contohnya, si A belajar bahasa asing karena tuntutan sekolah internasionalnya, sedangkan si B belajar bahasa asing karena dia menyukai bahasa tersebut. 20. Teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi hubungan yang intim. Contohnya, si A dan si B awalnya tidak kenal, dan setelah kenal, mereka berdua menjadi akrab, bahkan menjadi sahabat. 21. Teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa isyarat nonverbal dan pesan verbal yang disampaikan dalam anggota komunikasi, yaitu dalam kesepakatan bersama. Contohnya, ketika ketemu teman di jalan, kita akan melambaikan tangan untuk menyapanya. 22. Teori agenda setting. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki pengaruh penting dalam membangun dan membentuk persepsi khalayak. Apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting juga oleh khalayak. Contohnya, saat demo penolakan RUU Cipta Kerja, media menayangkan kerusakan akibat demo sebagai agenda utama. 23. Teori matematika komunikasi. Teori ini berasumsi bahwa proses komunikasi berlangsung secara linear atau satu arah, yaitu proses komunikasi yang disampaikan tanpa ada feedback kepada komunikator. Contohnya seperti media massa televisi ataupun radio. 24. Teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa setiap manusia yang lahir memiliki kemampuan untuk belajar berbahasa. Contohnya, ada seorang anak yang lahir di lingkungan orang yang berbahasa Jawa, maka anak tersebut secara otomatis belajar bahasa Jawa dan akan menguasai bahasa Jawa. Dan yang terakhir, teori komunikasi Laswell. Teori ini merupakan teori komunikasi paling umum karena modelnya who, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau komunikator, say what, merujuk pada pesan apa yang disampaikan, in which channel, yaitu media apa yang digunakan, to whom, yaitu si penerima pesan atau komunikan, dan with what effect, yaitu efek atau reaksi komunikan. Contohnya, kita berbicara sesuatu pada media apa, misalnya media massa atau pidato,
kepada siapa, dan menimbulkan efek apa. Sekian 25 teori komunikasi dari saya. Maaf jika lidah saya sedikit berbelit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.